be seated. Be seated. ख्वाजा अब्दुल नूर साहब तिलावत। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वस्साहिब बिलजंब वब्न सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसान वईताइ ज़िल-क़ुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। Nun folgt die deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse aus dem Heiligen Koran. Dies ist eine Zusammensetzung aus Auszügen 3 verschiedener Suren, der Sure An-Nisa, Vers 37, Sure An-Nahl, Vers 91 und der Sure Al-Hujurat, Vers 14. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Verehret Allah und setzet ihm nichts zur Seite und erweiset Güte den Eltern, den Verwandten,
den Waisen und den Bedürftigen, dem Nachbarn, der ein Anverwandter und dem Nachbarn, der ein Fremder ist, dem Gefährten an eurer Seite und dem Wanderer und denen, die eure rechte Hand besitzt. Wahrlich, Allah liebt nicht die Stolzen, die Prahler. Allah gebietet, Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten. Und er verbietet das Schändliche und das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. O ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennen möget. Wahrlich, der angesehenste von euch ist vor Allah der unter euch der Gottesfürchtigste ist. Siehe, Allah ist allwissend, allkundig. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to take this opportunity to offer my sincere gratitude to all of our guests who have graciously accepted our invitation to attend the Jalsa Salana despite not being members of our community. Your interest in learning about Islam and willingness to attend this religious event testifies to your open hearts and tolerance. Today, I wish to briefly address and respond to certain major allegations commonly leveled against Islam. For example, it is alleged that Islam's teachings are extremist and encourage Muslims to use force and violence to conquer lands or to eliminate other religions and beliefs. It is also claimed that Muslims consider non-Muslims inferior and that Islam does not prioritize human values or bestow equal rights to certain sections of society. Especially women. As I said, one of the principal allegations leveled at Islam is that it was spread by a sword and that Muslims are permitted to engage in violence to compel others to accept its teachings. In this respect, it is vital to ascertain that the Holy Quran, which is the basis of all Islamic teachings, says in relation to the propagation of Islam. In chapter 10, verse 100 of the Holy Quran, Allah the Almighty states, Tablik yang disampaikan oleh Islam hendaknya sesuai dengan Al-Quran, hendaknya bersumber dari Al-Quran. Setiap orang yang ada di setiap Muslim meyakini hal ini. Allah Ta'ala menghendaki that if he so desired, he would have compelled all people to accept Islam. However, oleh karena itu human beings have free will. pernyataan bahwa Islam pada awalnya memaksa
untuk memaksa manusia pada zamannya untuk menerima Islam itu adalah suatu hal yang sangat salah dan adalah tuduhan yang buruk kepada yang mulia Rasulullah SAW. Karena anggapan seperti ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu. Islam does not permit the use of force in religious matters. Islam tidak mengizinkan menggunakan kekerasan di dalam perkara keagamaan. Their own path. Dan Similar vein, chapter 18, verse 30 of the genap manusia di sesuai Al-Quran, ajaran Al-Quran diperintahkan untuk let him will memilih sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dalam Al-Quran tertera wa man sya'al ya mu'min yu'min wa man sya'a falyakfur, yaitu siapa saja yang ingin beriman maka berimanlah, maka siapa saja yang ingin mengingkari silahkan mengingkari. Oleh karena itu Islam sesungguhnya telah memperlihatkan jalan menuju keselamatan atau najat. Islam sama sekali tidak mengizinkan orang Islam untuk menyebarkan ajarannya dengan paksa. Karena ini anggapan ini sangatlah menghancurkan. Islam tidak mengajarkan untuk menyebarkan melalui bom, melalui pedang, tetapi ajaran Islam adalah untuk memenangi hati melalui pena dan melalui intelijensia dan melalui argumen-argumen. Dan orang-orang Islam diwajibkan untuk melebur ke dalam masyarakat dan tidak mempertajam perbedaan mereka dalam agama. Muslims to attain the highest moral standards. Islam, orang-orang Muslim dianjurkan untuk semakin meningkat dalam budi pekerti mereka hingga ke tingkatan yang setinggi-tingginya. Islam tidak membatasi umat manusia, Islam tidak membatasi pemeluknya. The Holy Quran instructs Muslims to treat all people with justice, benevolence, and compassion. Quran mengajarkan para pemeluknya The Holy Quran untuk keadilan. magnificent standard of truth and integrity. Allah the Almighty states, Allah Ta'ala berfirman, if people enmity in society jangan sampai act otherwise, kebencian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil, dan berbuatlah adil karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Di dalam ayat ini merupakan asas yang paling utama berkenaan dengan keadilan, dan inilah keadilan yang dipropagandakan oleh Islam. one has grievously mistreated. Dan jangan sampai menurut ajaran Islam seorang pun tidak mendapatkan keadilan, karena dengan tidak adanya keadilan maka akan bisa menyebabkan seseorang itu membalas dendam atas Society and this sorrowful kekerasan yang dialaminya. Kita lihat bagaimana orang-orang banyak orang yang masih jatuh dalam kesulitan dan orang-orang yang ditekan warring nations, irrespective of whether their governments are secular or religious. The simple answer is no. Only in Islam hanya Islamlah yang di dalamnya dengan sangat cemerlang dan tanpa tanding memberikan prinsip dan asas yang keadilan yang tidak bisa, keadilan yang absolut. Dan inilah another standar yang diperlihatkan oleh Islam. allegation is that Islam Banyak of warfare and bloodshed. tuduhan bahwasanya Islam itu adalah agama pertumpahan darah. The Almighty has never given Muslims free rein to fight or take up Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan untuk mengangkat pedang. Sesungguhnya perintah untuk mengangkat pedang adalah dalam
keadaan-keadaan yang sangat ekstrim, dan tatkala mereka telah ditekan sedemikian rupa. Oleh karena itu, jika seorang merenungi keadaan dan peristiwa-peristiwa di awal-awal Islam, mereka akan menyadari bahwa pertempuran-pertempuran yang ditempuh oleh Yang Mulia Rasulullah SAW sesungguhnya adalah pertempuran untuk mempertahankan diri. Setelah sedemikian banyaknya menempuh kesabaran dan tertimpa penganiayaan di tangan orang-orang yang non-Muslim, yang tidak beriman di kampung halaman beliau, yaitu di Mekah, maka pada akhirnya pengikut beliau pun berhijrah ke Madinah, dan juga beliau Rasulullah SAW. Akan tetapi meskipun beliau hijrah, tetap saja rencana-rencana jahat untuk membunuh beliau SAW dan para pengikut beliau hingga tidak tersisa sama sekali tidaklah habis, bahkan terus meningkat. Oleh karena itu, dalam tekanan-tekanan seperti itu, umat Muslim diizinkan hanya untuk melakukan pertempuran untuk mempertahankan diri. Al-Quran di dalam Al-Quran tertera, "Uzina lil ladzina yuqatilunahum bi annahum zulimu", yaitu kalian diizinkan untuk berperang karena dianiaya. Dan disebut juga di ayat lain di dalam Al-Quran bahwa jika umat Islam tidak mengangkat pedang untuk mempertahankan dirinya, maka para penyerang itu mereka akan menghancurkan gereja-gereja, sinagog-sinagog, tempat-tempat ibadah yang di dalamnya nama Allah itu diagungkan. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi pertempuran mempertahankan diri itu adalah untuk menegakkan keadilan, dan inilah karena keinginan orang-orang kafir Mekah saat itu adalah untuk menghancurkan tidak hanya Islam tetapi juga para pemeluk agama lainnya yang ada saat itu di Madinah, yaitu Yesus dan Kristen, Yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, inilah kebebasan kebebasan beragama yang diajarkan oleh Islam, dan dari ayat ini tertera bahwa bagaimana umat Muslim harus menjaga umat agama lain. Kita lihat mengapa akhir-akhir ini orang-orang teroris justru mereka menyerang Islam. Pada dasarnya menyerang atas dasar Islam. Mereka sesungguhnya menggunakan sebagian ayat Al-Quran hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka dengan menafsirkannya secara tidak rasional, tanpa sesungguhnya perdamaian itu hanya dapat dicapai dengan perdamaian satu sama lain dan saling menghormati. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hal ini supaya sekalian semua menyadari. Oleh karena itu, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengajarkan manusia, menekankan manusia pada keadilan, tapi juga untuk menjaga umat-umat agama lainnya, dan supaya satu sama lain
saling help others selflessly without desiring dan umat Muslim diajarkan untuk melayani umat-umat agama lain juga dengan tanpa pamrih, rebellion or violating the law. dan umat Muslim juga diperintahkan untuk tidak melakukan pemberontakan dengan pemerintah yang berkuasa. In the very next verse, Allah the Almighty Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala Allah, when you have made and break not the oaths after making them firm. menekankan supaya umat Muslim jangan Here, Allah the Almighty states, jangan must never break merusak janji yang telah mereka buat, to uphold their pledges. dan supaya teguh dalam janji-janji mereka. Oaths will be held directly accountable, while Dan siapa saja yang often the loyalty and trustworthiness menghancurkan, immigrants to the West merusak janji-janji mereka, maka di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ajaran Al-Quran ini tidak hanya untuk Muslim di Jerman saja, tetapi untuk di seluruh dunia, yaitu untuk menjadi penduduk yang taat pada pemerintah dimanapun mereka berada, dan supaya dengan penuh kesetiaan mereka berjuang untuk negaranya masing-masing. Inilah ajaran Al-Quran yang sejati. Dan demikian juga sabda-sabda yang mulia Rasulullah SAW, bahwasanya kecintaan kepada how can it be bangsanya atau tanah tumpah darahnya merupakan bagian dari keimanannya, merupakan bagian dari iman, yaitu hubbul watan minal iman. rather fulfilling their pledge? Oleh karena itu, Muslims to be ever ready to make all possible sacrifices kaum Muslim untuk memenuhi janjinya, mereka harus berupaya melakukan pengorbanan. Kita lihat bagaimana para imigran Muslim, mereka hendaknya melakukan integrasi mereka, dan mereka hendaknya siap sedia untuk melakukan pengorbanan kepada negara di mana mereka tinggal. any form of rebellion. Dan Islam sesungguhnya menolak berbagai macam pekerjaan pemberontakan kepada pemerintahan yang ada. That Islamic teachings are Sesungguhnya ajaran Islam adalah sedemikian rupa, capable of assimilating to non-Muslim nations. di mana kaum Muslim itu harus berasimilasi, harus saling melebur dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Dresses modestly or rejects behavior that is Ajaran Islam, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ajaran Islam mengajarkan supaya I believe integration requires an immigrant to always seek the betterment of his adopted nation, to be ready for all. integrasi ini bukanlah berarti bahwasanya umat Islam harus pergi juga ke pub, ke tempat-tempat minum-minuman keras, tetapi maksud di sini, integrasi sini adalah supaya umat Islam berupaya demi kebaikan negaranya, berupaya sedapat mungkin demi kebaikan agama negaranya di mana ia tinggal, meskipun ia harus menjadi tentara di mana mereka tinggal. To help and protect those who are vulnerable or suffering in any way. Mereka harus berupaya untuk menjaga untuk membantu orang di mana mereka tinggal sedapat mungkin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam harta kalian sesungguhnya terdapat bagian bagi orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap orang Muslim yang tinggal di negara ini harus membantu semua penduduk yang ada di negara tempat tinggalnya. Siapa saja yang membutuhkan, meskipun orang itu tidak meminta bantuan meskipun orang yang membutuhkan itu meminta bantuan atau tidak, ia harus menyadari, ia harus melihat
siapa yang membutuhkan bantuannya. Here, Di sini kita melihat the Quran says that some living beings cannot Al-Quran suci their needs. It includes animals. bahkan Islam is menyatakan bahwa or showing love to animals, but this verse requires Muslims to diligently care for animals under their care. bahkan Al-Quran pun menekankan supaya memperhatikan perbaikan hewan-hewan dan Similarly, membantu kelestarian lingkungannya dan berupaya sebaik-baiknya. Allah the Almighty instructs Muslims, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran members of society, untuk menolong siapapun yang paling lemah di masyarakatnya, yaitu kepada mereka yang lapar, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka yang tidak memiliki keluarga lagi. Orang Muslim harus membantunya. and emancipation for those inhumanly bound by shackles of slavery, Orang Muslim, setiap Muslim pun ditekankan untuk membantu mereka yang yatim piatu, kemudian membantu mereka yang these enlightened verses tertekan, membantu mereka yang humanity to stand up terjerat dalam rantai members of society and to help them stand on their own feet. Indeed, rantai perbudakan, dan ditekankan kepada mereka supaya tidak hanya membantunya tetapi menggiring mereka, tetapi membantu mereka supaya bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Holy Quran teaches us Al-Quran suci mengajar kita bahwa mengkhidmati umat manusia adalah hal yang mendasar bagi kemajuan kerohaniannya. Dan banyak tempat lagi di dalam Al-Quran yang mengajarkan manusia untuk memenuhi hak-hak ciptaan Tuhan. every person is different and has their own perspective in life and personal ambitions. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi ditekankan kepada umat Muslim bahwa tujuan manusia adalah untuk memperlihatkan rasa cintanya kepada segenap manusia dan juga kecintaannya kepada penciptanya. For example, it stipulates that people should treat their parents with tenderness and patience. Oleh karena itu ditekankan bahwasanya So one's relatives, loved ones, and seorang harus menghormati orang tuanya, menghormati karib kerabatnya. recognizes the rights of one's neighbors and Seorang Muslim harus mengetahui hak-hak tetangganya dan mengkhidmati tetangganya. at a minimum one's neighbors constitute the 40 homes surrounding their own. Maksud dari tetangga ini adalah hingga Work colleagues, tidak hanya tetangga di samping rumah, tetapi juga bahkan tetangga hingga 40 orang sekitar rumahnya, kemudian rekan kerabatnya di tempat ia bekerja, dan juga temannya dalam perjalanan. Ini juga termasuk dalam arti tetangga ini. Kemudian asas emas lagi yang ditekankan oleh Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sangatlah keji mencela bangsa lain, karena ini akan dapat merusak keragaman dan juga kebersamaan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang di Swedia, mereka membakar Al-Quran, dan bagaimana highly offensive
jawaban yang diberikan oleh orang-orang Islam yang sangat keras terhadap mereka oleh karena itu, dan juga tentang peristiwa kartun dari tentang yang mulia Rasulullah SAW itu, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak hanya yang melukai umat Islam. Rather, we firmly believe Kita meyakini dengan sesungguhnya bahwa what is sacred to the followers of any religion is reprehensible and to be condemned in the strongest terms. Such acts heedlessly provoke and hurt innocent people and incite strong feelings of anger and resentment. peristiwa-peristiwa semacam ini justru akan melukai orang-orang Islam yang sangat yang mukhlis dan tidak tahu apa-apa, Essential dan yang mereka yang sentiments mencintai agamanya. Oleh karena itu, ajaran secara umum adalah janganlah mengganggu ajaran-ajaran agama lain, tetapi women's rights in Islam. Certainly, kemudian berkenaan dengan hak-hak wanita, frequently misrepresented. anggapan-anggapan tentang Islam sudah banyak disalahartikan. Then deny women their rights. The truth is that Islam Para wanita, acknowledged women's rights and did so hak-hak para wanita, before civil rights were afforded boro-boro merampas hak wanita to be progressive. ketika In an age when women's rights were not even Islam sangat memperjuangkan hak wanita. the Holy Quran Pada suatu masa, sallallahu alaihi wasallam was enshrined wanita countless tidak dianggap sebagai bagian dari girls, including the rights kehidupan, sedangkan Islam menjelaskan begitu banyak hak-hak wanita, of Islam seperti wanita diberikan hak untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan hak warisan. of a woman being like a rib. As such, Hadrat Rasulullah bahkan memberikan contoh permisalan wanita seperti tulang rusuk yang bengkok, yang lemah, this statement carefully yang mana jika itu berusaha untuk diluruskan secara paksa, maka akan patah tulang tersebut. esteemed the status of women in Islam is Bagaimana Islam designed to protect a person's vital organs. sangat menghargai kerapuhan wanita dan menghargai perasaan wanita. Dalam menjelaskan berkenaan dengan wanita, Hadrat Rasulullah SAW To the fact that women are fundamental to the survival of humanity. menjelaskan kaitannya dengan tulang rusuk. Peace and blessing of Allah be upon Itu menzahirkan bahwa paradise lies under the feet of one's mother. Women have been lalu Islam pun mengajarkan bahwa di bawah telapak kaki ibu terdapat surga, dan Islam memberikan makom yang istimewa terhadap wanita, yakni wanita memiliki satu peranan penting di mana wanita memberikan tarbiyat kepada generasi keturunan. fulfills her duties, Jika seorang wanita enable them to develop memberikan tanggung jawab righteous individuals who contribute positively to society. akhlak mereka, kebaikan mereka, The means of success jika wanita berusaha untuk mendidik anaknya untuk mendapatkan itu semua, berarti wanita itu pun merupakan berhak untuk mendapatkan surga. Wanita yang seperti itu telah membuka jalan bagi putra-putrinya untuk masuk ke dalam surga. Di dalam surah yang keempat Al-Quran, domestic rights. Allah Ta'ala Specifically instructs Muslim men to treat their wives menjelaskan berkenaan dengan hak wanita dalam rumah tangga, yakni bersikaplah dengan penuh cinta kasih kepada wanita. Berdasarkan ayat tersebut, para wanita diberikan kebebasan bukan sebagai budak bagi laki-laki. Sejauh berkenaan dengan harta wanita, demand to be shared. difirmankan bahwa Islam teaches that women yang free to keep jika seorang wanita ditalak, wanita itu berhak marriage. untuk When a man
tetap menyimpan harta yang mas kawin yang telah diberikan oleh suaminya sebelumnya. Ketika hubungan suami istri rusak, biasanya kebanyakan pertengkaran disebabkan oleh jual beli. Al-Quran mengajarkan agar suami memberikan perlakuan yang lembut kepada istrinya, dan karena wanita pun merupakan ibu dari anak-anaknya, Allah Ta'ala berfirman bahwa wanita adalah pakaianmu, wanita adalah pakaian bagi suaminya, begitupun suami merupakan pakaian bagi istrinya. Yakni seorang wanita memiliki makom dan hak yang sama seperti hanya laki-laki dalam hal kecintaan. Merupakan kewajiban satu sama lain untuk mencintainya dan untuk melindunginya. Begitupun seorang suami janganlah menyakiti istrinya dan harus menghargai perasaannya. Di dalam ajaran Islam berkenaan dengan wanita, tuduhan yang dilontarkan oleh para penentang Islam berkenaan dengan hak wanita di dalam Islam itu merupakan keliru, karena faktanya adalah hak yang diberikan oleh Islam kepada wanita tidak nampak di dalam agama-agama lain yang seperti yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Dan begitupun Islam dituduh sebagai agama ekstremis, itu pun merupakan kezaliman dan tidak berdasar. Sangat keliru. Islam menghendaki, mereka menuduh Islam menghendaki kekisruhan, itu pun sangat bertolak belakang. Justru Islamlah yang mengajarkan toleransi, saling menghargai satu sama lain. Arti dari Islam itu sendiri adalah kedamaian. Jika ada seorang Muslim yang lalai dalam memenuhi hak orang lain, adalah kekeliruan orang tersebut dalam mengamalkan ajaran Islam. Jika dia tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik, bukan ajaran Islam. Saya berharap jika ada pertanyaan berkenaan dengan Islam yang ada di benak Anda, silakan sampaikan. Atau jika Anda belum mendapatkan jawabannya, Anda bisa mengontak mubalik kita atau ulama kita. Kita akan berdoa semoga manusia dapat mengenali penciptanya dan memahaminya dan memberikan tempat di dalam hati mereka berkenaan akan penciptanya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Meine lieben Gäste, Seine Heiligkeit wird nun ein stilles Gebet leiten. Auch Sie sind herzlich dazu eingeladen, auf Ihre Weise daran teilzunehmen. Vielen Dank. Be silent prayer. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.